Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd. Orang tua kami dari dusun Teluk Desa ya, Desa Selat Mendaun yang sama-sama kita hormati, juga Bapak pengurus, imam, khatib, muadzin Masjid Nurus Syuhud yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita malam ini dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Ini saya diminta untuk ya sedikit berbagi tentang masalah zakat atau pembagian zakat. Jadi kalau kita secara kesimpulannya, banyak kita ketemukan kesalahan-kesalahan di masyarakat di dalam terutama mengalokasikan zakat ini, membaginya. Padahal yang namanya zakat itu adalah uang yang tidak boleh sembarangan kita nak makan, ya. Zakat itu ada hak-hak tertentu yang hanya boleh mengambil. Jangan sampai zakat, khususnya zakat fitrah, sebentar lagi kita Ramadan ini, akhir Ramadan di awal bulan Syawal, itu jangan sampai itu dijadikan kesempatan kita untuk cari can. Jangan sampai begitu. Jadi kadang-kadang nih kita nih entahlah apakah ini karena mungkin kesalahan juga, sehingga kadang-kadang dijadikan ajang untuk untuk cari duit. Pembagian zakat ini aku dapat. Jangan. Terutama satu kesalahan yang perlu kita sampaikan, masalah sebenarnya yang paling banyak salah ini di dalam mendefinisikan amil. Amil itu siapa sih? Amil itu, bahasa amil itu artinya pegawai. Amil zakat itu artinya pegawai zakat. Yang namanya pegawai itu apa? Orang yang diangkat oleh pemimpin, itu namanya pegawai. Semacam pegawai kantor bupati, atau kalau yang swasta namanya seperti pegawai zakat ini. Amil zakat ini ibaratnya seperti pegawai atau pekerja JNE, JNT, apa itu? Dia kerjanya apa? Ngantar, ambil, bagi barang. Tiap hari, pergi pagi, balik sore, pergi pagi, balik sore, pergi pagi, balik sore. Gitulah dia setiap bulan yang dilakukannya. Yang namanya amil juga begitu. Rasulullah SAW mengutus Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Yaman sebagai amil. Maksudnya apa? Rasul ini kan pemimpin pada waktu itu, imamnya. Dia utus, kau pergi ke Yaman, kau kumpulkan zakat di sana, kau bagikan. Apa pekerjaannya Sayyidina Mu'adz bin Jabal? Tiap hari ngurusin zakat. Pergi pagi, siapa yang belum bayar zakat, Pak, bayar zakat, dikumpulkan, dan dapat dibagikan kepada yang membutuhkan. Tiap hari itu saja. Itu namanya pegawai. Sudah? Terus kalau kita ini apa? Kita ini sebetulnya bukan termasuk pegawai. Yang namanya pegawai itu profesinya dia itu memang mengolah, mempekerjakan, mengurusi zakat. Bukan dia yang 2 hari 3 hari duduk habis isya sampai jam 10, 2 malam. Itu pegawai atau bukan? Bukan pegawai. Itu namanya panitia saja, tidak lebih dari itu. Panitia yaitu orang yang membentuk satu perkumpulan untuk membantu orang-orang yang berzakat ini biar dia mudah dikumpulkan, nanti dia membantu untuk membagikan. Sementara dia profesinya dia sudah punya masing-masing. Banyak ada yang PNS, ada yang nelayan, ada yang ini. Profesinya memang bukan orang-orang yang berurusan dengan zakat. Jadi ini untuk kehati-hatian, bukan gitu apa? Kita jangan sampai
umpamanya mengambil dari sisi amil ini jangan. Kecuali ada yang ditunjuk oleh pemerintah di sini, Pulau Parit 3 orang, 1 orang, kau tiap bulan memang kau kerja kau itu aja lah. Tak ada cerita. Nak pergi mancing kalau pas libur aja, tak bisa. Maksudnya bukan Sabtu atau Ahad liburan, kau nak pergi mancing. Lain itu kau ngurus zakat aja, pergi pagi balik sore, pergi pagi balik sore, pergi pagi balik sore. Dah, itu yang namanya amil. Dan orang itu diberi zakat semacam upah. Kau kerja 1 bulan, orang kerja 1 bulan kira-kira UMK-nya Karimun itu berapa? Itu dia dibayar segitu. Diambilkan dari zakat yang dikumpulkan dia. Pokoknya di Kabupaten Karimun dipilih 10 orang, 20 orang yang tukang kumpul zakat, kemudian dapat duit digaji. Kau pokoknya 3,5 juta per bulan, seperti orang gajian tapi diambilkan dari zakat. Ini namanya amil. Sedangkan kita yang duduk di masjid ini, mohon maaf, yang ngangkat siapa? Kita sendiri. Kita musyawarah sendiri. Siapa yang anu nih? Mika. Ini namanya panitia. Sebaiknya orang seperti kita nih, sebaiknya kita jadikan momen untuk beribadah di bulan suci Ramadan ini. Kami nak bantu saja nih orang-orang. Adapun nanti nak kasih duit kopi silakan. Ambil dari kas masjid duit kopi. Nah, kau duduk kalau 2 malam 3 malam ini kasih duit kopi, bukan dari bagian amil. Bukan dari. Karena masalahnya ini bukan apa? Masalah memakan yang bukan haknya ini yang jadi masalah. Bukan masalah apa lagi? Kan bahaya. Ini nanti ini yang perlu kita perbaiki. Satu ini amil. Terus lagi yang lebih diparahkan lagi ketika umpamanya di Pulau Parit Selat Mendaun, umpamanya kita tak usah sampai kemana-mana. Umpamanya nih dikumpulkan ada zakat malnya atau apa, dapatlah duit 8 juta, umpamanya nih 8 juta. Kemudian dapat 8 juta ini bagi 8 nih. Berarti amil dapat 1 juta. Dia berdua duduk di masjid. Berarti kau 500, aku 500. Ini salah. Fakir miskin ada 100 orang. 1 juta bagi 100. Berapa seorang? 10.000. Yang melarat justru yang mesti. Zakat fitrah ini sebagian ulama mengatakan khusus untuk fakir miskin, tidak lebih dari itu. Ini sebagian ulama. Cuman ada sebagian ulama yang mengatakan ya dibagi 8 juga lah. Tapi ada ulama yang mengkhususkan zakat fitrah ini memang khusus untuk fakir miskin. Zakat mal baru untuk 8 asnaf. Kenapa? Di dalam hadis Rasulullah disebutkan tuhratan lis-saimin wa tu'matan lil masakin atau kama qala. Zakat fitrah itu menjadi pensucian untuk orang-orang yang berpuasa, tu'matan lil masakin, jadi makanan bagi orang-orang miskin. Di dalam hadis itu orang-orang miskin. Jadi zakat fitrah kita sebetulnya lebih dibaguskan kepada orang miskin. Kalaupun umpamanya lah kita nak ikut yang dibagi 8 zakat fitrah ini, tapi jangan sampai orang miskin dapatnya lebih sedikit. Jangan sampai. Ini yang dah berduit dapat 250. Ini miskin dapat berapa? Mak janda anak 5 kasih 100.000 katanya. Lebih parah lagi ini banyak fakir miskin. Ini fakir miskin 1/8 cuma segini dapat 50.000 lah sudah. Beras berapa? Seperti itu, jangan. Terus kita ini sebetulnya terutama dari hati kita sendiri, janganlah kita berebut memakan duit zakat ini, jangan. Kalau bisa tak usah ambil. Karena kata Rasulullah SAW, min ausakhin nas, zakat itu dari kotorannya manusia, kita tak usah berebut. Makanya itu diharamkan untuk ahlul bait Rasulullah SAW. Zakat itu diharamkan dimakan oleh ahlul bait Rasulullah SAW. Karena itu berasal dari di sini ausakhin. Sekarang orang kan tuhratan lisaimin, untuk membersihkan diri, dia bersih, kotorannya dibuang, kan gitu. Ini kita jangan berebut pula, ya kan gitu. Secara ini saja. Cuma yang repot dia bentuk dia warna biru sama warna merah. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Coba bentuk dia daki, tak ada orang nak. Siapa nak? Berhubung bentuk dia ada warna biru, ada warna merah, sudahlah. Ada nampak sudah. Maksudnya paling tidak nomor 1 kita lah kalau memang nak begitu, tapi kita istilahnya kita harus bijaksana, kita dahulukan fakir miskin. Kalau lebih cantik lagi itu yang ngurus di masjid ini berapa orang, kasihlah duit kopi, ambil dari kas masjid, kasih berapa,
100.000 ke berapa ke. Ini biarlah fakir miskin setahun sekali nak dapat, kata dia mak selai, kata dia warna hijau, kata dia 20.000 dia dapat. Beras berapa, kata dia. Aduh, kata dia, yang lain-lain lebih berduit lagi dapat lebih banyak. Itu kita tidak bijaksana, ya, tidak bijaksana. Terus itu. Kemudian kalau masalah itu yang penting tuh, penting sekali. Karena banyak orang amil mengangkat diri sendiri tak bisa. Amil itu diangkat oleh pemimpin. Yang angkat amil siapa dulu? Rasulullah. Setelah Rasulullah yang angkat amil siapa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kalau kita tak mungkinlah Jokowi ngangkat orang teluk mendaun langsung. Tentu dia mungkin melalui entah departemen agama, entah apa, kaki tangan dia maksudnya tuh. Bukan kita aku amil, tak bisa. Tak bisa. Itu harus diangkat oleh pemerintah atau pemimpin. Jadi situ. Jadi silakan, tapi nama kita jangan kita sebut amil, kita sebut panitia. Kalaupun memang kita nak hargai, kasihan juga penat, ya itulah. Sebaiknya dari kas masjid aja ambilkan, atau di situ maunya ada orang infak ni lebih dia. Dahlah ini sedekah lah, ini sedekah. Dari inilah kita kasihkan untuk saudara-saudara kita yang ikut ngurus nih. Yang kita gunakan untuk amil. Amil kita kembalikan ke Basnas, itu amil. Basnas yang digaji itu, itu diangkat ketuanya ini, wakil sekretaris, memang itu amil. Mereka amil, ya. Itu. Dah, terus kemudian lagi masalah fakir miskin. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan sama sekali. Penghasilan nggak punya, itu fakir. Orang miskinnya itu dia punya pekerjaan tapi tak cukup makan. Adalah pekerjaan, dia butuh dia 1 juta, dapatnya cuma 500 setiap bulan. Ini namanya miskin. Jadi orang yang tidak berkecukupan. Kalau fakir memang ada mak janda, tak punya kerja, badan pokoknya duduk aja di rumah, tak ada apa-apa. Itu namanya fakir. Sama sekali nak bekerja dah tak kuat, terduduk aja lah di rumah. Ada orang kasih makan, tak ada orang kasih tahlilan, kenduri langsung. Tak ada orang ngasih makan, makan apa? Tak ada pekerja, tak ada sama sekali, dia tidak punya penghasilan. Itu. Terus apa lagi tadi bang? Masalah fakir juga. Ini fakir pak. Ini kan yang biasanya lah. Betulnya salah juga, tapi bagus juga kita tanya kan. Supaya ada jelas. Dia anak yang istilahnya orang normal gitu. Sementara dia punya ibu bapak yang mampu untuk biaya dia. Apakah itu termasuk fakir atau macam Tidak. mana? Tidak. Fakir itu nggak ada urusannya dengan akal normal dan tidak normal. Orang gila punya mobil Mercy boleh juga kan? Itu tidak fakir. Apalagi bapak dia kaya, cuma anak dia mohon maaf ya kurang. Ini bapak dia kaya bukan fakir. Fakir miskin itu bukan urusan akal, tapi urusan duit. Dia berduit tidak? Itu saja. Jadi dia sama sekali tidak termasuk fakir miskin. Kalau memang mampu orang tuanya, jangan per individu, tidak. Itu tanggungan orang tua dia itu, tanggungan orang tua. Kemudian yang lain lagi, yang mau tanya silahkan yang lain. Itu satu tadi perlu kita. Terus pembagian juga. Pembagian ya bapak-bapak, ibu-ibu, terutama nanti kalau kita anggaplah di Selat Mendaun ini ada berapa kakak yang orang-orang betul-betul tidak mampu, itu diprioritaskan. Terus pembagiannya jangan misalnya pokoknya pukul rata, jangan tengok ini satu keluarga melarat, dia punya anak 5, ini dia melarat cuma dia seorang. Jangan baginya sama. Kebijaksanaan ini karena dia banyak 5, tentu kebutuhannya dia lebih banyakkan. Ini karena dia sendiri jadi kurangkan. Ini karena sudah kaya ya tak usah apa kan gitu. Maksudnya jangan dihitung kepala keluarganya. Satu ini disamakan, enggak. Itu kebijaksanaan. Umpamanya disamakan enggak apa-apa sih. Cuma kurang bijaksana aja. Masa dia punya anak 5 dikasih sekian, ini tak punya siapa-siapa dikasih sama. Jadi yang ini tak cukup, yang ini misalnya ya cukup atau lebih gitu. Itu masalah pembagian itu begitu. Dan apa namanya,
sebetulnya itu jangan apa istilahnya tidak boleh iri, yang dibagi juga nggak boleh iri. Itu semuanya kebijaksanaan yang membagi, ya itu penting. Jadi untuk kita saya sarankan itulah, terutama kita yang sudah mampu, itu kita kalau bisa janganlah kita ambil nih. Kalau memang nak ambil ya boleh sekedarnya saja, ya karena uang nih ngeri. Uang zakat ini ngeri kalau nak dimakan kalau bukan haknya nih. Ngeri. Yang nampak. Nah itu. Terus yang lain? Kemudian ibunya janda. Kemudian ada anak tanggungan yang kurang normal. Apakah itu emaknya termasuk miskin? Anaknya apakah bisa dipakir atau macam mana itu satu keluarga? Jadi satu keluarga. Dia punya emak janda. Kemudian anaknya tak normal tadi. Hidup betul-betul menumpang dengan mak atau saudara lah. Apakah itu dapat dua bagian? Apakah ada satu bagian maknya dapat miskin atau anaknya yang tadi yang kurang normal ini apakah bisa dihitung dengan fakir? Macam mana itu? Jadi itulah saya, kalau begitu kan saya sudah bilang tadi sama seperti ini. Jadi dia ini kebijaksanaan. Ini dia punya anak 5, ini tak punya anak. Berarti kan itu ibu itu punya anak, ya kan? Tentu kalau untuk 2 orang kira-kira berapa gitu. Jangan kita patok, misalnya setiap fakir maunya 200.000 atau 500.000. Berarti siapa yang fakir ya enggak harus gitu. Tengok di kakaknya, maunya di satu rumah ini berapa orang. Oh ini anak bayinya 1, anak ini 1 nih. Dibagi menurut kira-kira butuhnya berapa ini pantasnya. Enggak harus satu kepala fakir sekian, enggak harus. Ini ada bayi fakir, ada orang tua yang sakit-sakitan, apa butuh duit berobat, butuh ini. Kalau kita pukul rata sama ini paling beli susu, ini beli obat, beli ini, beli itu, gitu kan maksudnya. Nah, jadi itu pembagiannya berdasarkan kebutuhan. Jadi semacam ibu itu tadi punya anak juga miskin apa ya, bisa lah umpamanya kalau nak bagi gitu berarti ya dihitung 2 boleh, tak ada masalah ya. Tidak harus ini berarti pamannya udah dapat, anaknya tak dapat, nggak bisa gitu. Dan makanya maksud saya itu tidak harus rata gitu maksudnya. Disesuaikan dengan macam mana keadaan keluarga nih, berapa orang, gitu kan. Ini cuma satu ibu satu bayi. Ini ada yang ini, ada yang ini, ada yang ini, lebih repot. Ini lagi kebutuhannya. Kita bisa banyakin ke sini. Ini juga sesuai dengan kebutuhan, gitu bang, ya. Nah, jadi kebijaksanaan lah bang, gitu kebijaksanaan. Oke. Fisabilillah ini aslinya fisabilillah itu al-ghuzzah. Al-ghuzzah ini orang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak digaji. Kalau tentara itu kan ada gajinya setiap bulan sekian. Ini tidak. Dia memang berjuang membela agama Allah Subhanahu wa taala, pergi berperang 1 bulan, 2 bulan, macam dulu ikut Nabi, ya kan? Itu dia mendapat bagian dari zakat. Aslinya itu. Tetapi sekarang kemudian para ulama mengembangkan masalah fisabilillah ini, orang yang berjuang di jalan Allah. Sekarang kayak tempat kita ini macam orang yang perang langsung pakai pedang, pakai tembak, ini kita di sini kan tak ada. Jadi dikembangkan oleh para ulama, para pejuang agama, yang berjuang agama, yang menyebarkan agama, memperjuangkan agama. Itu pengembangan. Jadi kalau udah gitu siapa yang masuk? Ya para dai-dai, para ustadz, orang yang berjuang memajukan agama kita nih. Itu termasuk dianggap fisabilillah. Jadi ini diberi atas perluasan makna asli, bukan makna aslinya. Makna aslinya itu orang yang berperang. Cuma berhubung tidak ada ya, kata ulama mengatakan ya ini semua saja orang yang berjuang di jalan Allah, bukan harus dipakai pedang, dipakai lisannya, pakai tenaganya itu dimasukkan fisabilillah. Yang penting niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau imam, bilal, khatib, muadzin, apakah masuk fisabilillah atau tidak? Jadi kalau sebetulnya gimana ya? Yang paling mudah ini memang menurut ulama ini setiap jalan kebaikan itu namanya fisabilillah. Kalau kita ambil dari itu berarti termasuk. Ya, berarti termasuk. Yang penting dia ini ada perjuangan dia untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Cuma yang jadi masalah ya ini
kalau di dalam fikih itu dikatakan para pejuang perang yang tidak punya gaji dari pemerintah. Nah itu. Yang dapat apa? Kalau tentara-tentara dia kan punya gaji dari pemerintah, dia tidak masuk mendapat bagian dari zakat karena dia sudah ada setiap bulan dia dah ada masukan. Ini ada yang betul-betul perang, dia tak ada gaji, tak ada apa, bismillahi ta'ala pokoknya. Nah, itu dapat. Nah, ini yang jadi masalah. Cuman kalau kadang-kadang di masjid-masjid ini kan kadang-kadang ada yang memang lillahi ta'ala kan. Nah, itu berarti masuk orang yang semacam berperang lillahi ta'ala, tidak ada gaji dari pemerintah. Ada pun kadang-kadang ada yang bergaji dari pemerintah juga. Tapi mungkin wallah alam ya. Jadi begitu Bang, ya? Dapat, Bang. Hah? Kalau ditafsirkan kalau saya tengok macam dapat. Macam dapat. Dia tak digaji dari pemerintah kan? Ya, Jadi gitu. Imam Khatib Ya. itu bagiannya 1/8. Tidak harus. Tidak harus. Bagian tuh kita lihat kebijaksanaan. Kalau masalah di 1/8 kan nanti tidak, malah justru tidak adil. Yang paling tidak adil nanti kenanya fakir miskin. Fakir miskin itu jumlahnya paling banyak, nanti dia akan dapat paling sedikit. Ya kan? Ketika kita bagi 8 habis, fakir miskin dia bagiannya tetap 1/8, orangnya banyak, itu tidak apa-apa paling sedikit. Jadi kita bagi kepala saja Bang. Dibagi total ini fakir miskinnya berapa, fisabilillahnya berapa, ini berapa, ini berapa orang nih. Nah, bagi per kepala saja. Gitu. Jadi begitu. Kalau kita bagi tadi amil 2 orang. 500 orang nih kalau 1 juta lah kan. Banyak kali dapat ya. Berebut nanti jadi amil. Nah, ini. Jadi lillahi ta'ala. Jamannya tabarruk, mutabarrik. Orang yang memang dia ini untuk membantu orang-orang. Pahalanya jauh lebih besar daripada 500.000, daripada 1 juta. Membantu orang, apalagi di bulan suci Ramadan gitu. Wallahu alam. Lagi ibu-ibu apa tanya? Bab puasa boleh, bab zakat apa lagi yang perlu ditanyakan? Ibnu Sabil itu musafir yang kehabisan bekal tak bisa balik, itu namanya Ibnu Sabil. Itu namanya Ibnu Sabil. Jadi mohon maaf kalau saya tidak berani memberikan zakat kepada para pelajar-pelajar, apalagi dia pelajar umum, saya tidak berani. Dan saya tidak menyarankan. Ibnu Sabil itu, Ibnu itu anak jalan, bukan anak jalanan. Anak jalan, maksudnya dia dalam perjalanan, dia musafir, kehabisan duit. Macam mana aku nak balik, tak bisa, tak ada terduduk dekat masjid ni. Ngapa bang? Aduh, saya susah, atau entah dompet dia hilang, tak apa, nak balik tak bisa. Mana rumah? Tembilahan, kata dia. Alah, berapa tiket? Nah, kasihkan balik. Itu namanya Ibnu Sabil aslinya. Lah sekarang mohon maaf, berapalah dapat kita, apalagi di zakat fitrah bang, kita supportkan kok. Apalagi anak kuliah nak berapa juta, kita kasih habis semua jatah fakir miskin dekat kampung ni. Gini kan, fakir miskin kata, mak mana duit oper ke orang kuliah, lah sudah habis. Zakat fitrah itu saya harap itu bisa difokuskan ke fakir miskin. Biarlah mereka ini bahagia sebentar nih 1 tahun nih. Kita tak usah lah kita nih ikut mengganggu jatah. Aslinya jatah mereka ini. Aslinya ini jatah mereka. Cuma karena ada ulama mengatakan tetap dibagi 8. Ini perbedaan pendapat ulama nih Pak. Jadi yang asli itu memang tuhratan lis-saimin wa tu'matan lil masakin, untuk menjadi pembersih bagi orang-orang yang berpuasa, jadi makanan bagi lil masakin. Tu'mah makanan, makanya zakat pakai beras, makanan pokok. 4 imam mazhab, 3 mengatakan wajib pakai makanan pokok, 1 yang mengatakan boleh, bukan wajib, boleh pakai duit, boleh saja. Boleh ini betul apa tidak? Kalau kata-kata boleh ya tidak. Yang 1 pun hanya sekedar mengatakan boleh. 4 mengatakan, 3 mengatakan wajib. Berarti kalau mengatakan wajib gimana? Berarti ya tak boleh selain ini pakai duit. Menurut 3 ini tidak sah, menurut yang 1 sah yaitu Imam Abu Hanifah. Jadi bukan berarti
langsung kita penalti nggak sah, ya tidak juga lah, masih ada yang membolehkan, tapi afdolnya tidak, begitu juga dengan fidyah. Sekarang nih mohon maaf, ada giringan fidyah ini, orang terfokus fidyah ini pakai duit, sama fidyah itu juga pakai beras. Fidyah itu juga pakai beras yang asli. Jadi sekarang ada fidyah dipatok satu hari 20.000, 30.000, ada yang 40.000. Itu dasarnya dari mana? Selebaran itu. Secara fikih, fidyah itu pakai makanan pokok. Makanan pokok. Kita sekarang beras. Kita bagikan beras kepada fakir miskin. Fidyah khusus fakir miskin. Kalau kita kumpulkan di masjid ini, ada orang bayar fidyah, beras fidyah, ada orang bayar zakat fitrah, harus dipisahkan berasnya. Karena fidyah tidak boleh untuk selain fakir miskin. Beras zakat fitrah, kalau sebagian ulama masih membolehkan, boleh untuk amillah, untuk ibnu sabila, fisabilillah boleh. Hanya sebagian yang mengatakan khusus untuk fakir miskin. Jadi masih boleh lah, masih ada yang membolehkan untuk selain fakir miskin. Tapi kalau fidyah, kalau diberikan kepada selain fakir miskin, fidyahnya tidak sah. Nggak sah sama sekali. Tak puasa 30 hari bayar fidyah 30 hari. Ternyata dikasihkan amil. Amil apa benda? Amil. Tidak ada fidyah diberikan kepada amil. Tidak ada fidyah kepada ibnu sabil. Fidyah wajib ke fakir miskin. Gitu tuh Nabi ini betul-betul memperhatikan fakir miskin. Betul-betul memperhatikan fakir. Jadi nanti kalau ada orang bayar fidyah, pisahkan berasnya. Ini fidyah, tidak boleh ini kecuali untuk fakir miskin. Umpamanya dapat banyak, fakir miskin sedikit, kasihkan dia punya, ngapa kita pula nak pusing? Apa pula kita nak ngiri? Dapat banyak, engkau aja tahun depan kau jadi fakir miskin, aku kasihkan kau. Kau aja dia orang miskin. Dah, mau tak ceng rumah kau, kasihkan dia tidur rumah kau tidur rumah dia, kau dapat bulan depan, tahun depan. Tak mau. Itu fakir miskin punya, kita tak usah ngaruh. Biarkan mereka berbahagia di hari raya ini. Seperti itu. Nah, itu penting ya, fidyah. Karena fidyah itu setiap satu hari puasa bayar 1 mud. 1 mud saja. Hitungannya bukan uang. Hitungan uang itu mohon maaf, itu standarnya standar warung Padang. Masuk warung Padang, makan ayam goreng, teh obeng sekitar 20.000, 25.000. Standar fikih tidak begitu. Standar fikih itu makanan pokok yang dibutuhkan oleh orang satu hari itu berapa. Jadi menurut perhitungan fikih, 1 mud itu kalau dihitung secara gram 6 on. 6 on beras. Kalau kita lebihkan 1 kilo lah itu sudah minimal. Kalau kita bulakan sekilo berarti 1 bulan fidyahnya 30 kilo. Tapi kalau kita hantamkan dia pakai duit 30.000, berapa 1 bulan? 900.000. Iya, kalau dia anaknya kepala dinas atau kabak, senang aja plus 900.000. Kalau orang nak makan aja susah, bernapas saja. Nenek-nenek tak bisa puasa, kena 900.000 dah. Alamak, kata dia. Dari mana duitnya? Tak bisa bayar. Islam kasih standar 6 on beras minimal. Tapi bagi yang mampu janganlah pelukik 6 on juga. Alamak, engkau ni pelukik dah mobil 2, kau 6 on aja satu hari. Alamak, bakhil. Jangan, kau nak standar 50, maunya 5 kilo. Bagus. Minimal 6 on. Maksudnya apa? Supaya orang yang miskin dia bisa bayar fidyah, orang kaya pun bisa bayar fidyah, dilebihkan gitu. Jadi bayarnya tetap beras, bukan duit. Itu saya sarankan. Cuma kadang-kadang kita ini namanya orang awam, kita ini kan terbawa oleh selebaran kan. Sebaran pokoknya. Saya bukan apa istilahnya melawan, menantang selebaran dari Kemenak itu tidak. Cuman mestinya kita harus menerangkan secara hukum fikih. Terangkan secara hukum. Hakikatnya fidyah itu makanan pokok yang paling utama. Memang harus makanan pokok dan bukan berupa uang. Nah, terus kalaupun berupa uang, sesuaikanlah dengan standar fikih. Kalau kata ulama itu 6 on, berapa duit kalau 6 on Pak kira-kira Pak? Beras berapa? 6 on ini berapa? Nah,
Kalau lah 15.000 sekilo berarti 1 on 1.500, 9.000 ya. 9.000 satu hari. Satu hari 9.000. Tapi mohon maaf, mereka memberi keputusan 30.000 ini dipikir masa nak ngasih makan orang cuma beras saja. Tentu ada lauk dia, tentu ada minum dia. Itu dari mana? Tidak boleh punya itu tanpa ini sendiri, tidak boleh begitu. Mulai zaman Rasulullah, apakah kita ini lebih bijak dari Rasulullah kira-kira? Ya tidaklah. Kita tidak lebih bijak dari Rasulullah. Rasulullah menetapkan ini makanan pokok. Nah gitu. Maksudnya itu diantaranya di semuanya orang bisa membayarnya. Dilebihkan bagus, kurang tidak. Tetapi kalau kita patok 30.000, orang masyarakat awam akan pikir berarti 20.000 belum cukup untuk fidyah. Iya tidak? Orang bilang 20.000 belum sah. Dari mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Itu pakai perasaan menetapkan hukumnya. Mohon maaf. Ini sebagai untuk koreksi. Harus ada dalilnya. Jangan sembarang. Orang masak, mereka pakai begitu. Masak cuma kasih nasi aja. Kok jangan pakai masak-masak? Nabi gitu kok. Ya. Wallahu a'lam. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, nanti saya kalau nak dilebihkan silakan. Satu hari 5 kilo. 5 kilo berarti berapa tuh? Kalau duitnya banyak kan? 5 kilo 15. 1 kilo 15.000. 2 kilo 30.000 ya. 2 kilo beras 30.000. Anggaplah 30.000 itu 2 kilo beras. Lebih bagus diberupakan beras 2 kilo daripada uang 30.000. Lebih bagus. Kurang dari itu 15.000 sudah sah. Karena standarnya hanya 6 on saja minimal. Tapi saya tidak menyarankan terlalu lukik 6 on. Ya minimal 1 kilo. Begitu Allah. Jadi kita jangan standarnya kalau orang kaya tak apa. Saya mikir orang kampung tuh ketika 30.000 kata dia mau 1 bulan 900. Tak usah bayar lah. Jadi tak usah bayar. Kalau melarat betul ambil 6 on dia pas berapa? 18 kilo saja. Gitu. Wallahu a'lam. Itu fidyah. Yang lain tanya ibu-ibu fidyahnya. Zakatnya gimana? Ada ibu-ibu yang tanya tuh, Pak. Silakan. Bagi ibu-ibu yang menyusui, apakah dia harus bayar fidyah atau bayar puasa setelah dia menyusui? Jadi permasalahan ini saya sering sampaikan. Cuma karena banyak tempat, jadi pertanyaan akan terus berulang saya sampaikan, nggak ada apa. Saya upload di YouTube saya. Sebenarnya saya bagi, saya tak pakai terangkan lagi, buka. Nah, selesai. Tapi saya terangkan masalah wanita hamil dan orang yang menyusui, wanita menyusui. Ingat ibu-ibu, ini diingat betul-betul. Ini pembahasannya dia agak mendetail. Jadi ada 3 kasus nih. 3 kasus. Dengarkan baik-baik dan dicamkan agar tidak bingung lagi. Nomor 1. Ini kasus pertama. Seorang ibu yang hamil ataupun yang menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir terhadap dirinya saja. Mendetail ya, saya ulangi. Seorang ibu yang hamil atau yang menyusui yang tidak puasa karena khawatir terhadap dirinya saja, dia tak kuat, maka dia hanya kewajiban qada puasa saja, tidak wajib fidyah. 1, Bu ya. Nanti saya tanya balik nanti, betul-betul ditangkap tak nih? Itu kasus 1 bapak-bapak. Dia tak puasa, apakah dia menyusui ataukah dia hamil, memang dia tak kuat puasa, khawatir terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, wanita hamil ataupun wanita menyusui yang tidak berpuasa karena khawatir kepada anaknya saja, karena khawatir terhadap anaknya saja, maka dia wajib qada dan bayar fidyah. Khawatir terhadap anaknya, dia saya kalau puasa kuat kata dia,
Cuma takut nih nanti janin dalam nih takut apa gini gitu. Jadi aku tak puasa lah. Kan ada ibu-ibu macam gini kan? Dia puasa kuat tapi aku nanti khawatir nih janin di dalam gini. Kata dokter pun ini jadinya gini apa gini ya. Jadi kata ibu aku akal gitu tak usah puasa lah. Khawatir terhadap siapa bu? Anaknya saja. Maka dia wajib qadha dan fidyah. Dua dia wajib. Yang ketiga, seorang wanita hamil atau menyusui yang khawatir terhadap dirinya dan anaknya, dua-duanya dia khawatir, dirinya dia khawatir juga, anaknya dia khawatir juga, dia hanya kewajiban qadha saja, tidak wajib fidyah. 3 kasusnya nih. Ibu-ibu udah jelas? Jelas tak bu? Boleh saya tanya balik? Boleh saya tanya balik? Kalau saya tanya balik masih bingung, berarti masih belum digigit betul-betul. Gitu. Bapak-bapak juga kan, bapak-bapak istrinya kan ibu-ibu kan. Mana boleh bapak-bapak istrinya bapak-bapak, haram. Zaman sekarang ini ada aja laki-laki, kawin laki-laki pula dilindungi. Kacau sekarang ini. Nah, ibu-ibu saya tanya ulang. Seorang wanita ibu-ibu, saya tanya, ada seorang ibu dia hamil. Dia kalau pas puasa kepalanya pusing, tak tahan dia. Pokoknya tak bisa lah dia puasa. Kata dia, aduh aku tak tahan, aku nak puasa kalau gini. Hamil dia nih, hamil dia. Tak tahan aku kalau ini puasa. Apakah yang wajib bagi ibu nih? Wajib apa dia? Fidyah? Bayar qadha aja apa sama fidyah? Qadha saja apa sama fidyah apa gimana? Qadha saja. Fidyah tak? Tidak. Kenapa? Karena dia hanya khawatir terhadap dirinya sendiri. Kalau ada ibu hamil muda, muntah-muntah terus, ya kan? Badan lemah, dia tak kuat lah dia nak puasa, bentar muntah. Terus dia juga karena janin masih lemah, dia khawatir janinnya nanti keguguran dan sebagainya. Dia akhirnya tidak puasa. Apa dia wajib bagi dia? Bapak? Qadha dan fidyah. Ibu? Iya. Bapak iya. Garuk-garuk saya jadi kepala susah nak ngatur pula ni. Kalau seorang ibu, makanya saya bilang tiga ni jangan terbalik-balik. Nanti besok tak usah ditanyakan lagi. Kalau satu kasus pertama saya ulangi, dicamkan. Seorang wanita hamil atau menyusui yang khawatir terhadap dirinya sendiri, dia hanya wajib qadha saja, enggak wajib fidyah. Dia tak puasa. Ngapa tak puasa bu? Aduh tak tahan aku. Anak aku nih kalau dia dah mimik sekali sedot aja langsung lapar, aku tak tahan, kata dia. Aku tak sanggup puasa, kata si ibu ni. Apalagi anaknya budak jantan. Aduh, kata dia. Baru ada sahur pagi sedot dia langsung perut. Tak kuat aku puasa. Ini gimana? Khawatir terhadap anak apa terhadap badan sendiri? Badan sendiri. Berarti dia apa? Hanya wajib qadha saja. Terus yang kedua, kasus kedua, kalau orang yang tidak puasa ibu-ibu ini khawatir hanya karena anaknya saja, apa dia wajib? Qadha dan fidyah. Hanya kepada anaknya saja, qadha dan fidyah. Yang ketiga, kalau ada wanita yang tidak berpuasa, khawatir terhadap dirinya dan anaknya, dia apa? Hanya wajib qadha saja, tak ada fidyah. Makanya ketika ada ibu muda hamil, muntah, tak tahan aku kalau nak puasa. Terus dia khawatir nanti takut juga kalau puasa janinnya keguguran. Dia khawatir terhadap satu atau dua? Dua. Dirinya dan anaknya. Berarti dia
hanya qada saja. Intinya apa kesimpulannya? Kesimpulannya sebetulnya mudah. Kalau ada ibu yang hamil atau menyusui yang khawatir terhadap dirinya, puasanya itu berarti dia hanya wajib qada saja. Kalau dia khawatir apakah dia terhadap dirinya atau dengan janinnya, dua-duanya, terhadap dirinya aja dia cuma wajib qada, apalagi terhadap janinnya. Tapi kalau hanya janinnya saja, cuman kasus kalau hanya janinnya saja yang dikhawatirkan atau bayinya, itu yang wajib dua. Ya, ibu-ibu jelas ya? Ya Bang ya? Ah, udah Bu ya, itu begitu. Jadi tidak langsung. Sekarang kan orang nih yang ada di masyarakat ini tidak mendetail. Jadi kalau ibu menyusui bayar fidyah berapa? Kan kayak gitu kan? Kamu ini tanya apa berfatwa? Tanya dulu wajib tak fidyahnya. Kalau menyusui tadi, kalau dia cuma tidak puasa karena khawatir juga terhadap dirinya, ya tak wajib fidyah lah. Sampai kapanpun tak wajib fidyah. Ya, kalau dia memang menyusui karena khawatir anaknya saja, aku ini puasa kuat aja. Tapi anakku ini ketika aku puasa dia nampak kurus, tak nafsu gitu. Kasihan aku jadi sama dia. Anak ini adalah aku tak usah puasa lah. Berarti khawatir terhadap anak ini baru wajib fidyah. Gitu. Jelas ibu-ibu? Tak bingung lagi? Insya Allah. Nanti kalau bingung lagi telepon saya. Nah, yang lain silakan. Ya. Tapi pada tahun Ramadan utangnya belum terbayar karena dia hamil lagi. Ya. Sama aja seperti itu. Ya. Itu macam mana? Ya. Ini ada satu kasus lagi. Kasus-kasus yang menyebabkan fidyah ada lagi satu. Orang yang punya kodok puasa tahun lalu, kemudian sampai nabrak Ramadan berikutnya tak dibayar-bayar, tak dikodok-kodok puasanya, itu dia wajib fidyah. Umpamanya dia tak puasa Bu, 7 hari tak puasa, 5 hari dia tak puasa tahun Ramadan lalu. Sampai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, sabar terus. Udah ada waktu nih, nak mau, tapi dia santai, nanti aja lah, malas lah masih apa. Tahu-tahu Ramadan lagi, dia wajib bayar fidyah. 5 kodoknya, puasanya tetap, tapi fidyah wajib bayar 5. Kemudian masih malas juga terus, Ramadan depan lagi masih nabrak lagi, puasanya tetap 5 dia harus kodok, fidyahnya berlipat 2 jadi 10. Setiap tahun fidyahnya akan berlipat 5, 10, 15, 20, 25. Kalau 10 tahun dulu tak puasa, hitung sendiri. Ini hukum, makanya masyarakat apa nih kalau tak tahu hukum susah. Dia tak tahu itu wajib, dikira tak ada utang. Banyak utangkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kok karena kau tak tahu aja dikira tak utang. Utang sama Allah tuh. 6 on lah, kalau dah terlalu banyak 6 on lah standar dia berapa. Gitu kan. Nah, itu. Jadi sekarang dah ya, itu hutang puasa apa saja karena apa saja. Maksudnya orang sakit, contoh pas Ramadan ini sakit ya, 5 hari tak kuat nak puasa, oke lah. Masuk bulan Syawal, berarti kan dia punya utang. Nanti dah sembuh kok dia tak nak bayar-bayar, sampai masuk Ramadan berarti dia 5 hari ditambah 5 fidyah. Selagi puasa belum dikodok, fidyah itu akan terus berlipat. Selagi belum dikodok puasanya, puasanya tidak berlipat, fidyahnya saja, jangan salah. Nah, dah selesai. Sekarang ibu menyusui kasusnya. Ibu hamil menyusui. Ramadan tahun ini hamil muda, masih muntah-muntah masuk Ramadan, tak kuat puasa. Aduh, tak tahan puasa, kata dia. Udahlah 1 Ramadan full tak puasa kan. Masuk bulan Syawal hamil. Hamilnya kan tambah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Menjak bulan sekitar bulan Rajab bayi lahir. Bayi lahir bulan Rajab. Jadilah dia wanita yang menyusui. Tak kuat juga nak puasa, kesempatan mengqadha belum ada, nabrak pula Ramadan. Menyusui, Ramadan kemarin hamil, Ramadan sekarang menyusui tak puasa lagi 30 hari. Lah macam mana nih?
Macam mana? Ini namanya dia tidak mengqadha'nya tapi karena uzur. Maka dia tidak terkena fidyah. Maksudnya keterlambatan di dalam mengqadha'nya itu tidak dikenakan fidyah karena uzur. Memang dia belum sempat, macam mana? Dulu hamil, sekarang menyusui, nanti Ramadan depan hamil lagi, Ramadan depan nyusui lagi, hamil nyusui, 5 Ramadan tak ada puasa. 5 anak, Bu. Tuh. Saya anak 4, Bu. 4 Ramadan istri saya. Hamil menyusui. Tak sempat nak mengqadha. Ini nak qadha masih nyusui. Anak, kalau mamak dia puasa, sudahlah, lintang kukang yang gini-gini. Tak bisa. Akhirnya ini keterlambatan yang seperti ini tidak didenda fidyah. Yang didenda itu yang malas-malas. Udah maunya dari sakit atau apa. Aduh, nantilah. Nah, ini yang kena fidyah tambahan. Wallahu a'lam. Ada satu. Ya, silakan. Dia sakit di Ramadan. Dan dia tak bisa puasa lah. Kata 5 hari dia tak puasa. Kemudian dia bawa puasa 6. Puasa Syawal. Ya. Syawal 6 hari. Apakah dibayar dulu baru membawa puasa sunat Syawal atau macam mana dulu? Orang tak puasa 5 hari sakit, 6 hari lah sekali ya lah, biar enak. 6 hari dia tak puasa. Kemudian begitu Idul Fitri 1 Syawal ada puasa sunnah Syawal 6 hari. Ini nak mengqadha dulu ke nak puasa sunnah Syawal dulu? Mana yang didahulukan? Nah, sekarang gini. Kalau orang ini mendahulukan puasa sunnah Syawal, dia tanggal 2 biasanya kan. Sebenarnya tidak harus tanggal 2. Tanggal 1 raya, tanggal 2 puasa sehari, besok 2 hari, 3 hari, 6 hari. Hari ke-5 batuk-batuk. Hari ke-6 dia puasa agak maksa-maksa diri. Hari ke-7 kenduri, meninggal dunia dia. Sakit. Lah sudah, puasa wajib belum diqadha, tapi sunnahnya didahulukan. Betul apa tidak? Dia masih hutang dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajibnya dulukan. Dah terbayar, anak mati-matilah. Kau tak ada hutang dengan Allah. Tapi kalau kau tahu kau 6 hari ini kau masih hidup, tahu kau 6 hari kau puasa sunnah. Situ dah puasa, tambah lemah, begitu hari raya ketupat kata orang, langsung drop koma, meninggal dia. Utang 6 hari belum dibayar. 6 hari puasa sunnah tak akan pernah bisa menutup 6 hari bulan suci Ramadan, tak bisa. Dulu kan qadha'nya. Karena puasa 6 itu tak harus tanggal 2, tak harus. Ya, tanggal kapan saja yang penting masih bulan Syawal. Melompat-lompat pun boleh, tak harus berurutan. Umpamanya sekarang kita tradisi kita justru di bulan Syawal nih awal nih banyak tamu. Memuliakan tamu tuh pahalanya lebih besar daripada puasa sunnah. Jadi ketika tamu ini sudah agak tak ada dan sepi, baru puasa. Ini tak puasa, tamu datang, jam lah makan. Engkau tak makan? Aku lagi puasa 6 kata dia. Lah kawan dia, kalau gitu aku pun tak makan juga lah. Pada kruk di dalam nih. Kawan datang dari jauh, datang kawan ni puasa kata dia. Aduh, itu istilahnya berbuka pada waktu itu menghormati tamu lebih besar pahalanya dari puasa sunnah. Jadi tidak maksudnya bukan saya tak nyuruh puasa sunnah Syawal silakan, tapi tidak harus 2 hari raya tak harus. Nah, itu karena ingin mempercepat aja, ya kan? Tak harus, tapi silakan saja silakan. Cuma itu tadi karena di tempat kita ini kan ada semacam tradisi kalau awal-awal ini tamu banyak datang. Itu jadi cobalah kita datang ke rumah kawan pas di puasa 6. Apa rasa gitu? Kurang sedap gitu nasi kan? Aduh, macam mana nih kita nak ngopi, dia tak ngopi. Lah, sudah aku makan rumah aku sama aja senang lagi kata dia. Kita nak duduk sama, ngobrol sama gitu. Contoh begitu, maksudnya boleh puasa 6 mulai tanggal 10, 11, 12, 17 Syawal selesai. Atau melompat. Atau setiap Senin, Kamis. Senin, Kamis.
Dia niat puasa Senin sekaligus niat puasa sunnah Syawal. Senin puasa, Selasa, Rabu tidak, Kamis puasa lagi, puasa Syawal sekalian niat puasa sunnah dengan puasa sunnah. Menggabungkan antara sunnah dengan sunnah boleh, tapi menggabungkan antara qada Ramadan dengan sunnah Syawal tidak boleh. Ya, ada yang membolehkan tapi kaulnya lemah, pendapatnya lemah. Jadi enak dia. Aku nak niat qada Ramadan sekaligus puasa 6. Enak betul. Kan. Macam enak betul ya. Nak pahala banyak tapi malas puasa. Nah, jangan gitu. Puasa Ramadan itu, Pak. Saya nak tanya, besok hari apa besok? Jumat Tadi hari apa tadi? Kamis. Ada tak yang tadi hari semalam dia niat saya niat puasa Ramadan dengan niat puasa sunnah Kamis? Ada tak niat macam itu? Ada? Mana ada? Nah ada, karena Ramadan ini puasa dah fardu, tak bisa dibandingkan dengan puasa sunnah. Besok ada Senin saya niat puasa Ramadan, sayang puasa Senin tak aku niatkan double gitu. Mana ada? Begitu juga dengan qadanya. Qada kata ini pas puasa 6, pas qada aku niatkan 2. Sama. Kayak gitu. Nah, kita di bulan Ramadan sudah tak ada puasa Daud, tak ada puasa Senin, tak ada isinya puasa Kamis. Ramadan sudah fardu, ini sudah paling tidak bisa dibandingkan dengan puasa sunnah. Jadi fardu dulu kan, baru sunnah. Kapan saja melompat-lompat boleh. Akhir 6 hari terakhir bulan Syawal juga boleh, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Apa lagi? Ada Bu? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak, jadi untuk bertanya kami remaja, mungkin dulu remajanya bolong-bolong Pak. Ya. Ya, sampainya kita dengan ceramah dan Ustaz, itu bolongan kita itu harus dikodok. Ya, betul. Terus untuk mengkodoknya kita nggak tahu berapa banyak yang harus kita kodok. Ya. Sementara dulu kita tahu berapa yang kita tinggalkan. Ya. Bagaimana mengkodoknya? Ya. Jadi kita ambil kita perkiraan lebih, jangan perkiraan kurang. Contohlah, aku dulu memang waktu SMP ini memang tak pernah puasa, paling sebulan 5 hari aja. Umpamanya berarti 3 ini berarti 25, 75. Pas SMP itu. SMA apalagi habis tak ada aku puasa. Berarti 90 hari pas 75. Gitu kan? Jadi diambil waktu ini standar lebih, jangan kurang. Nah, jadi hitungan gitu aja hitung. Jadi kira-kira aku punya 10 tahun, anggaplah satu tahun kan cuma 30 hari paling banyak. 30 hari itu tak banyak tuh. Tak banyak. Jadi untuk main futsal lah, untuk pergi mancing lah, untuk apa lah, tak ada puasa dulu kan. Itu dikodok. Jadi diperkirakan saja saya dulu tahun berapa sampai tahun berapa, diingat-ingat sebisanya, diambil kehati-hatiannya, sekitar berapa hari saya, 120 hari. Sudah, mulai bismillahirrahmanirrahim puasa, niat mengkodok Ramadan yang setelah saya tinggalkan yang lalu ini, mulai tahun pas saya balik SMP, itu sekitar 150 hari. Setiap hari niatkan mengkodok sampai 150 hari, umpamanya 150 hari. Kalau 200 sih 200. Diambil bilangan yang lebih, jangan yang kurang gitu. Wallahu a'lam. Yang lain. Kalau tak ada kita balik. Pancung siapkan Pak, buat pancung dah siap. Nah, kami langsung wassalam, langsung terbang. Kemudian ada tadi pertanyaan Ya. untuk ambil zakat ini Pak. Apakah wajib orang itu menerima di rumah atau di masjid? Kalau menerima zakat fitrah. Setelah tadi panitia bukan amil. Maksudnya terserah. Di rumah boleh? Di rumah boleh, di masjid boleh, terserah. Tidak ada bedanya. Diantar boleh, orangnya datang boleh, tapi lebih bagus diantar. Jangan orang nak bagi zakat suruh baris. Mak janda baris. Dokumentasi zakat. Maaf. Itu mencederai perasaan. Mencederai perasaan. Kalau kau nak sedekah, antar sana. Kau ni nak ngangkat nama kau aja, janda suruh baris-baris. Enak aja, paling ngasih duit 100.000 orang suruh baris. Datang ini dah penat, jalan dah susah.
Jangan gitu, kasih beras 5 kilo, mak janda tak kuat bawa. Antar ke rumahnya sana. Itu baru betul-betul orang nak bantu orang. Lain kalau nak cari nama. Jangan gitu lah. Wallahu alam, lebih bagus diantar. Jadi orang ni, harga diri orang ni perlu dijaga. Perlu. Itu kasihan. Ya, silakan. Iya. Kalau tak boleh bayar-bayar tu macam mana? Maksudnya? Tak boleh bayar lagi. Kita bayar dengan saya ni lah. Jadi saya dengan tak seman tak boleh bayar. Tak bisa bayar lah. Terlalu banyak sangat buang. Terlalu banyak, terlalu banyak. Tak puasa. Kena Jadi kalau kita bayar dengan kalau ada rezeki, berat, kita bayar dengan biar. Ya. Berat itu macam mana? Tak pandai lah. Bapak ni masih kuat puasa tak? Ya, Masih kuat puasa? masih baru dalam bertahun. Masih kuat. Kuat ya. Hah? Agak kuat ini yang baru ni. Baru Dulu tak kuat puasa gitu. sakit. Dia sakit. Sakit tu lama. Lama sakit ya? Dapat biar. Ah. Tak boleh puasa. Ada puasa melebang mana. Kalau Bapak kalau sakit memang tak kuat tak boleh paksa. Sekarang ini kalau memang betul-betul kuat tak apa puasa. Tapi kalau tak kuat jangan dipaksakan, tak bagus. Jadi ada orang yang hanya kewajiban membayar fidyah saja. Nomor 1, orang yang tua renta, yang dia memang dah tak kuat nak berpuasa. Dia nak minum, angkat gerah, tak kuat dah. Jadi jalan pun susah, makan pun bergetar, gini, puasa tak kuat. Umpamanya umurnya 80 tahun. 80 tahun dia tak puasa, 81 tak kuat, 85 tak kuat, 5 tahun dia tidak puasa. Itu tidak wajib qada. Dia cuma wajib bayar fidyah saja. Ramadan selesai bayar fidyah 30 hari. Ramadan selesai bayar fidyah. Ramadan selesai bayar fidyah. 5 tahun, 5 tahun. Tak wajib puasa karena apa? Tidak kuat. Atau kalau memang tak kuat jangan dipaksakan, memudarati diri sendiri tak boleh. Tapi kalau memang betul-betul kuat, ya memang harus puasa. Tapi kalau tak kuat, jangan paksakan. Tumbang nanti kenduri nanti. Kenduri kita nih. Tak sampai bulan Syawal nanti kenduri tengah Ramadan. Orang-orang nuzul apa nih? Lailatul Qadar kita pergi kenduri pula. Nih. Kalau memang ada yang kedua, tadi pertama. Terus yang kedua, orang yang sakit, yang tidak ada harapan untuk sembuh sampai dia meninggal. Umpamanya ada orang sakit tergeletak, dia dekat tempat tidurnya. Kata dokter ini tak bisa. Sudah begitu tambah lama akan tambah lemah dia. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun meninggal dia. Berarti ada 4 Ramadan dia tidak puasa, dia cuma bayar fidyah saja. Tidak perlu dikodok ataupun ahli warisnya mengkodokkan, tidak perlu. Karena orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, itu dia hanya kewajiban membayar fidyah saja. Atau orang tua yang sudah tidak kuat untuk puasa. Adapun orang sakit yang ada harapan untuk sembuh, nanti kalau dia dah sembuh dia wajib mengkodok. Gitu. Kalau dia sembuh dia wajib mengkodok. Kuat ya. Nah, umur panjang, sehat walafiat, kuat, ditekadkan kalau kuat, ya Allah kalau aku memang kuat, aku nak. Berapa tahun tak puasa tuh? Berapa Ramadan? Hah? 10 tahun ada? 4 tahun 4 kali 3 baru 120 hari, tak banyak. Tak banyak. Kalau Allah ngasih kekuatan tuh, doa sama Allah, 120 hari itu cuma 4 bulan aja. Ada orang puasa 1 tahun tuh, namanya Saumud Dahr. Saya punya kawan puasa 7 tahun. 7 tahun waktu saya mondok tuh, tiap hari puasa, tiap hari puasa, tiap hari puasa. Selama 7 tahun dia puasa. Orang ini kalau udah biasa puasa tak terasa, main bola pun main bola juga dia. Tak terasa. Kita nih kadang-kadang apa nih macam karena kita belum melakukan kita merasa berat. Tapi dulu waktu zaman main futsal tak terasa nak ninggalkan puasa. Sekarang nak kita yang kalau yang malas-malas lah tuh bekerja sakit. Dulu enak aja tak puasa sekarang.
pergi merawai lah, pergi apa, entah mana tak puasa kan. Ini sekarang nak godok, berat nah. Kau dulu lupa kau tak puasa. Sekarang dulu nak enak, sekarang nak enak lagi. Bayarlah, ya kan. Pelan-pelan. Wallahu a'lam. Kalau memang kuat betul-betul, ya bismillah ibadah. Kalau tak kuat jangan paksakan, ya toh. Wallahu a'lam. Kalau Allah betul-betul ngasih kekuatan 120 hari itu mudah saja tuh, mudah saja. Insyaallah. Ya, silakan. Kalau orang tua itu tak mampu, apakah dia siapa yang bayarkan fidyahnya? Anaknya. Ya. Anaknya yaitu apa? Orang tua itu termasuk tanggungan si anak, ya. Anak tanggungan orang tua tanggungan anak. Waktu anaknya kecil belum bisa usaha, belum balik, orang tua tanggung anak. Waktu anaknya sudah besar, sudah bisa usaha, orang tuanya lemah dan tidak bisa apa, itu tanggung jawabnya. Jadi tanggung jawab si anak, yang bayar anaknya, ya, fidyahnya. Batas waktu pembayaran fidyah itu apa? Fidyah tidak ada batasnya. Boleh, umpamanya 10 hari bulan Syawal udah masuk baru bayar, tak ada masalah. Dia tidak harus. Cuma masuknya fidyah itu ketika sudah melakukan puasa. Puasanya dah terlewat, sudah dilakukan, baru dibayar. Tak boleh fidyah dibayar dulu kan? Tak boleh. Fidyah didulukan tidak boleh, Pak. Jadi puasanya belum, fidyahnya dah dibayar dulu. Mentang-mentang duit dia banyak. Jadi ini nanti untuk fidyah bulan Ramadan ini, bayar dulu. Tak sah. Engkau tahu dari mana Ramadan kau masih hidup, kau bayar dulu. Tahu-tahu kau dah bayar, kau mati sebelum Ramadan. Tak boleh, tak sah. Ya. Tunggu barang tu benda apa dah jadi puasain baru dibayar. Kenapa? Karena kita tak tahu nyawa kita tu sampai kapan. Kata ini dia bayar dulu. Dibayar 30, nyawa dia sampai 15 Ramadan. Nah, sisa 15. Itu wallahu a'lam. Itu. Ya, ya. Kalau kita zakat kita yang pakai uang, di sini kami siapkan beras tidak dalam. Ya. Ya. Apakah harus saya biasanya sama penerima zakat kasih beras kami saya kembalikan ke itu sudah habis berapa bayar 5 misalnya keluarga kan lalu bayar duit. Ya. Niat jual dulu. Nah. Ini mohon maaf. Ini kesalahan fatal. Kesalahan fatal. Jadi begini. Mungkin ini nyontoh di Jawa. Beda kasusnya dengan orang berzakat dengan langsung mustahik. Dengan zakat di panitia itu beda. Kalau contoh pakai beras itu boleh. Kalau kita ini zakatnya bayar kepada langsung mustahiknya. Umpamanya kalau di Jawa ini kiai itu jaga fisabilillah. Jadi masyarakat nih bayar zakat ke kiainya. Bayar zakat dia bayar beras, kiainya ada beras kan? Jadi misalnya inilah berasnya aku beli. Ya sudah dikasihkan, duitnya kasihkan ke sana. Ini sudah menjadi miliknya si yang mau zakat. Kemudian diberikan kepada si kiai itu tadi kan? Dikasih kiai, diterima. Ini boleh. Kemudian ada orang datang lagi, beras itu dibeli lagi, dijual lagi sama si kiainya itu tadi. Kemudian diberikan lagi. Ini boleh. Kenapa? Karena beras itu menjadi miliknya kiai itu. Karena kiai itu penerima zakat, mustahik. Berbeda dengan di panitia zakat. Panitia zakat ini ada orang bayar zakat bawa beras 10 kilo. Kata dia ini zakat saya, istri saya, 2 anak saya 10 kilo kasihkan. Dah oke. Taruh sini. Ada orang lagi datang belakang bawa duit. Untuk 150.000 sekitar gitu. Untuk bayar zakat. Kemudian beras nih tadi yang punya orang pertama, ini kok dijual, haram hukumnya dijual. Kenapa? Ini barang zakat. Barang zakat ini tak boleh dijual. Karena ini punya orang, bukan punya panitia. Beda dengan tadi kiai itu tadi, karena beras itu memang dikasihkan ke dia, dia punya, dia nak jual ke, nak kasih orang ke, terserah. Tapi kalau kita di masjid orang bayar zakat itu beras siapa? Kan beras yang Pak Imam tadi. Beras yang Pak Imam tadi. Kalau sini kan imam yang Jadi beras itu Pak Imam yang siapkan. Iya, maksudnya
setelah dibeli orang, ya kan? Ya, kita gini, dia tak bawa beras, orang tu tak bawa beras, Pak. Iya, ya betul. Orang tu tak bawa beras, dia bawa uang. Ya. Tapi kita kan siapkan beras. Ya. Jadi kita di situ kita sampaikan dengan dia, ini beras, dia misalnya zakatnya beras 12 kilo setengah. Ya. Sekarang dia bilang dia nak zakat ini 12 kilo, dia 2 kilo setengah dari 12.000 sekian. Ya. Apa? Dia bilang oke, ini berasnya sebagai perantaraan. Ini dijual kan berarti? Tidak, Nah, kalau tak dijual berarti dia tidak berikat pakai beras. pakai uang. Iya, maksudnya ini otomatis transaksinya harus jual beli. Jadi beras itu baru menjadi miliknya orang tuh yang berzakat, baru dia namanya zakat pakai beras. Semacam tuh tadi saya bilang di kiai itu berasnya kiai. Kiai berasnya saya beli ya. Iya, saya ambil. Dia boleh menjual karena beras itu memang milik kiai itu tadi sendiri, karena orangnya memang zakatnya kepada kiai tadi. Bukan kiai ini bukan panitia dia. Bukan panitia. Karena ini zakat kiai ini berasa ya sudah halal bagi kiainya tadi. Dia nak jual, nak apa memang punya dia. Kalau kita, ini kan kita sekedar panitia. Jadi orang tuh ngasih beras bukan untuk kita, tapi untuk dibagi ke orang kan, maksudnya kan begitu. Nah, nomor satu itu. Jadi ketika beras ini tadi sudah dibeli orang, terus dizakatkan, berarti beras ini sudah menjadi beras zakat dan tidak boleh dijual lagi. Enggak, oleh orang lain enggak boleh. Nah, karena ini jadinya sudah jadi barang zakat. Nah, gitu. Kalau memang gitu sekaligus langsung Pak uang, jangan jual beli barang zakat. Daripada gitu, kalau nak beras bawa beras langsung. Kalau nak gitu jangan membeli barang zakat. Barang zakat dijual tidak boleh. Pak Imam punya kalau dah dibeli orang kan jadi punya orang. Dia sekali pakai saja. Sekali pakai. Beras itu sekali pakai. Kalau udah dibeli dah punya orang, ditaruh ke sini, udah jadi barang zakat, tak boleh dijual ulang. Menjual barang zakat hukumnya haram, tak boleh. Satu, jual beli di dalam masjid haram. Lagi dua, tak boleh. Apalagi jual beli di dalam masjid, tak boleh juga. Jadi kena dua kita. Kena dua. Jadi sekaligus kalau nak beras bawa beras dari rumah, kalau memang nak uang ya langsung uang, tapi ikut pendapat yang tadi yang lemah tu tadi. Tiga imam mengatakan tidak sah, satu Imam Abu Hanifah yang mengatakan sah. Kalau nak disediakan beras banyak tapi sekali pakai, masjid sediakan beras berapa sekali pakai, sekali pakai. Kami di Baitur Rahman di Masjid Agung kami gitu kan. Kalau nak pakai beras sedia beras banyak. Ini namanya kita nih macam main-main. Jadinya kan, ini beras aku tolak sana. Mohon maaf ya. Hakikatnya kau uang juga. Bahkan justru jadi terjadi penjual belian barang zakat yang tidak diperbolehkan. Contoh sekarang inilah orang zakat kambing. Bukan ke mustahiknya. Sebenarnya kambing ini kita jual. Kambing zakat kau jual kok betul sikit. Kan gitu. Tak boleh. Padahal ini haknya anak. Ya haknya orang fakir miskin dan lain sebagainya. Begitu, itu yang perlu kita. Dan mungkin itulah tadi menurut saya kenapa itu terjadi, banyak terjadi di kita. Karena itu kalau di Jawa memang begitu. Orang tuh di Jawa dia zakat dia langsung kepada orang yang menerima zakat. Langsung kiai dia, langsung ini memang untuk dia. Kalau udah jadi hak dia nak jual terserah dia gitu. Terus tapi kita adopsi, kita taruh di masjid. Ini jadi tak pas. Kecuali bapak-bapak zakat berasnya memang dikasihkan ke saya. Saya kumpulkan, saya bawa balik, saya jual lagi. Kan? Karena jadi hak istilahnya gitu, umpamanya. Jadi tidak ada tolak sana, tolak sini. Jangan. Kalau kecuali memang sudah menjadi hak pribadi. Kalau kita hanya sekedar perantara, kita tidak berhak untuk menjual. Wallahu a'lam. Gini Ustaz. Sekarang kalau kita nak zakat beras lah. Kalau ada perubahan tak ada orang. Masjid siapkan beras. Boleh. Masjid siapkan beras. Beras 10.000, 11, 12 sesuai dengan ketentuan. Ya. Boleh kemenang ya. Sebetulnya begini, sesuai dengan beras yang dimakan masing-masing. Karena kan kita kan ada pilihan tu sampai 15 kan. Ya. 11, 12, 13, 14, 19. 10, 11, 12, 13. Jadi di masjid kita taruhlah beras 10, 11, 12, 13, 14, 15. Itu nanti ada masyarakat yang fitrah, dia beli dengan masjid. Dia beli dengan masjid, harga beras sekian, 2,5 kilo sekian harganya. Jadi dia antar beras dengan kita. Transaksi di sana.
Transaksi di luar, dekat halaman. Sini panitia pengumpul masjid pokoknya tak ada masalah. Zakat di dalam tak ada masalah, tapi jual belinya di luar. Nah, ya, Jadi gitu. bawa masuk juga. Bawa masuk. Kan sudah jadi hak milik. Dia kesini cuma mau zakat. Belinya di kat halaman tuh, di luar masjid. Antaranya bisa dalam. Ntar di dalam masjid boleh. Atau sekaligus panitia di luar situ tak ada masalah. Maksudnya begitu. Kalau Nah, teras itu boleh ya? hah? Teras itu boleh ya? Teras taklah di luar teras. Di luar teras. Teras itu masih termasuk masjid. Kalau transaksi zakatnya tak ada masalah. Apa? Terus gini. Standar beras. Kita jangan pilih yang murah. Tetapi apa yang kita makan. Lebih bagus boleh. Lebih jelek tidak sah. Sama oke. Jadi jangan ini 10.000, 13.000, 15.000. Aku pilih 10.000 aja. Padahal dia makannya beras 13.000. Zakatnya tidak sah. Ya, zakat itu dianggap sah ketika yang dikeluarkan itu sama dengan yang dia makan atau lebih bagus. Di bawahnya zakatnya tidak sah. Nah, jadi kita standarnya pun itu tadi kita tengok aku ini makan beras yang mana, bukan aku pilih yang paling murah, tak bisa. Kita makan beras yang mana? Kalau kita makan yang 10.000, kita yang 13.000 bagus, lebih cantik. Nah, tapi jangan kita yang 13.000 kita makan. Kita zakat pakai yang 10.000 itu tidak sah. Wallahu a'lam. Ya. Seandainya kita sekarang makan setiap hari ini makan beras 10 kilo, 10.000, 1 kilo. Ya kita fitrah ini kita main beras 12 kilo boleh? 12.000. 12.000. Iya, itu saya bilang lebih cantik boleh, lebih jelek tak sah. Ya. Karena hari-hari makan 10.000 kilo. Oke. Lebih bagus 15.000. Jangan lebih jelek. Lebih jelek tak sah. Lebih turun. Sama, minimal sama. Lebih mahal, lebih bagus. Bagus, kita zakat kok yang bagus-bagus. Tuh tak boleh. Jadi tadi gitu. Dah, alhamdulillah, sudah. Dia sampai sahur kata biar-biarkan nak. Usah. Berarti kalau kita zakat ke Pak Kiai gitu, Pak Kiai itu tak wajib ngasih orang lain. Tak wajib. Tak wajib. Tidak wajib karena sudah menjadi haknya. Karena dia bukan panitia. Kalau panitia dia hanya perantara saja. Dia makanya dia harus bagikan. Kalau Pak Kiai dia sudah bisa pilihlah, ngumpul dia belas di situ berapa ton terserah. Ini aku punya, apa pula aku nak bagi, aku bagi boleh tak bagi dia kasih aku. Itu terserah. Karena dia bukan panitia. Umpamanya samalah di sini ada orang fakir miskin satu. Semua orang kampung zakat ke dia, belonggok beras semuanya. Ya sudah. Tak apa-apa. Jadi hak dia. Kalau harta itu harta pakai Harta itu senilai emas 85 gram. Itu dikalikan harga emas 1 gram sekarang berapa? Kalau harga emas 600 kali 85 berapa? Sekarang mungkin sekitar 50 juta 60 juta sekarang. Pokoknya standarnya 85 gram kali harga emas. Itu saja. Kita tidak bisa patok berapa puluh juta, tak bisa. Harga emas ini naik turun. Kalau dia 600 berarti kali 600. Kalau 500 kali 500. Kalau sejuta dia kasih sejuta. Gitu. Jadi ada 85 gram emas. Kalau 100 juta tidak kena. Itu sekarang sekitar 60 juta sekarang standarnya tuh. Tambah mahal emas berarti dia tambah naik. Itu nisabnya. Ya, silakan. Misalnya kita awalnya tuh jatuhnya Zulqa'dah. Ya. Orang berpendapat bagus juga Ramadan. Macam mana boleh kita majukan? Dimajukan boleh, diundurkan dosa. Ya. Kalau masalah bagus tidak bagus, zakat tuh sama saja. Maksudnya dalam arti itu mentakjil itu boleh, bukan afdal, tapi sebelumnya belum masuk waktunya, ya belum masuk. Silakan. Dan zakat itu tidak harus di bulan Ramadan kok. Dia punya waktu sendiri, kapan setahunnya. Kadang-kadang orang wajibnya zakat di bulan Rajab, katanya nunggu Ramadan aja bayar dosa. Bukan tambah bagus, kira Ramadan nanti bagus. Dosa. Engkau mengundur kewajiban zakatmu 2 bulan. Itu dosa hukumnya. Jangan zakat mal nunggu Ramadan. Zakat nunggu engkau tuh kewajibannya bulan apa? Kau bayarkan segera. Kecuali tadi
wajibnya bulan Syawal didahulukan ke Ramadan, boleh. Kalau wajibnya bulan Rajab diundur dia ke Ramadan, tak boleh. Mengundur zakat itu tak boleh. Itu ya. Di sini memang pernah terjadi. Dalam masalah ini pihak-pihak yang memberikan pencerahan, ada yang bertanya, pertama mu'alaf itu berapa tahun dia bisa nerima gitu. Memang sudah pernah terjadi, tapi dia buaya yang jelas lebih jelas. Okay. Dan yang apa? Kedua, anak yatim ya Ustaz. Anak yatim tu dipatuk usia berapa baru baru lepas daripada status anak yatim dia? Ya. Dan nomor satu mu'allaf. Mu'allaf qulubuhum itu orang yang hatinya masih dihibur, dibelai supaya dia tak balik ke agamanya yang dulu. Itu namanya mu'allaf. Masih bergoyang, dia masuk Islam tapi masih belum gini mantap. Jadi masih bergoyang. Jadi kalau sudah mantap dia tidak mu'allaf lagi. Ini mu'allaf tanpa batas. Tak bisa. Dah 20 tahun kau masuk Islam kau bilang mu'allaf, alamak. Kau tak mu'allaf lagi. Mu'allaf tu mungkin 1 tahun, tahun depan dah tak mu'allaf lagi. Kalau kira-kira engkau mau balik ke agama kau, naudzubillah, tak bakal aku. Sampai mati aku tak mau balik. Dia berarti bukan mu'allaf lagi sudah. Karena dia sudah mantap, tidak bisa digoda lagi. Enggak bisa digoda. Jadi mu'allaf itu hukumannya dengan hati dia. Kalau hati dia dah kuat, tidak akan lagi tak goyah ke Islam, tak akan dia balik lagi ke agama kafir dia. Itu dah tak mu'allaf lagi. Ini 25 tahun masuk Islam kata dia mu'allaf. Sahabat mu'allaf semua. Sahabat Sayyidina Abu Bakar mu'allaf, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman mu'allaf semua. Betul tak? Sayyidina Ali, Sayyidah Khadijah semua mu'allaf tu. Sampai meninggal mu'allaf, tak apalah. Mu'allaf tu pokoknya kalau dia sudah kuat, dia tak mu'allaf lagi. Ya. Jangan ni mu'allaf tak selesai-selesai. Kau suka nak jadi predikat mu'allaf, berarti agama Islammu masih goyah. Ya, itu mu'allaf. Tak ada hitungan 1 tahun, 2 tahun, tidak ada. Tengok hatinya masing-masing. Ya, kalau memangnya orangnya memang kok masih labil aja 2 tahun. Kalau 2 tahun masih labil ni betul tak kau ni nak masuk Islam ni? Masa 2 tahun masih gininya balik kafir lagi. Tak itu. Wallahu a'lam. Terus anak yatim. Anak yatim ini maksudnya hubungannya dengan apa nih anak yatim ini? Anak yatim tu nak hubungan dengan zakat ke nak hubungan dengan sedekah? sedekah anak yatim. Sedekah anak yatim. Kita nak kasihkan duit anak yatim itu. Anak yatim kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yutma ba'dal bulugh. Tidak ada yatim setelah balik. Jelas? Tidak ada yatim setelah balik. Anak SMA dah balik belum? Yatim atau bukan? Kalau dah setelah balik yatim, atuk ni pun yatim juga. Dapat atuk yatim, atuk ni yatim semua tu yatim. Kalau dah balik tak ada yatim, tidak berhak dia menerima dari bagian anak yatim. Itu penyalahgunaan. Jadi kalau ada orang sedekah, Pak, ini saya untuk tolong dikasihkan anak yatim. Mohon maaf, dikasihkan anak yang sudah balik, anak SMA ini. Untuk beli HP sama dia duitnya tuh. Main HP. Tak masuk anak yatim. Anak yatim ni mulai dia masih kecil sampai dia balik. Ketika balik finish. Usia berapa tu Ustaz? Ya 15 tahun rata-rata ke bawah. Kalau perempuan sebelum dia haid. Kalau dia sudah haid 12 tahun haid, dia sudah tak yatim lagi. Ya. Kalau dia sudah haid berarti sudah tidak yatim. Laki-laki maksimal 15 tahun maksimal. Haid tidak haid apa tidak tanda-tanda apa 15 tahun maksimal, 15 tahun hijriah itu sudah tidak yatim. Di atas 15 tahun bukan anak yatim lagi. Ya. Jadi ada batasan. Jadi kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang Anda mengatasnamakan panti asuhan tetapi isinya anak-anak sudah balik semua. Orang nyumbang untuk anak yatim diberikan kepada mereka, itu sudah tidak, bukan haknya lagi. Anak yatim yang masih kecil-kecil yang tidak punya bapak ini yang mereka yang berat, lebih bagus dibanyakin ke mereka. Wallahu a'lam. Sudah?
Apa lagi? Tadi kan ada kiai boleh terima fitrah. Sementara kiai ini kan tidak termasuk orang yang dipilih untuk menjadi amil. Jadi apakah di dalam satu kampung itu kalau memang dia tidak menjadi amil, dia dianggap orang yang alim, bisa masyarakat mengantar fitrah ke dia? Bukan masalah alim tak alimnya, tetapi mengantar ke kiai ini mengantar ke mustahik. Sama mengantar ke orang fakir miskin di kampung tuh. Ini mustahik dari jalan fisabilillah, dianggap dia ini jalan fisabilillah, ya. Kalau fakir miskin dari arah fakir miskin. Kita berarti sama, kita datang ke kiai, memang dikasihkan ke dia bukan suruh dia bagi. Memang dikasihkan ke dia bukan suruh bagi. Sama kita datang pergi ke fakir miskin, memang berasnya kita antar langsung, tak pakai amil. Tak pakai amil. Ini Pak, Bu, ini zakat saya sama anak bini saya. Udah, langsung tanpa langsung sah. Langsung sah. Ini juga ke kiai, saya ini zakat langsung, bukan zakat ke panitia, bukan zakat ke perantara, tidak. Memang ini beras langsung menjadi haknya. Itu samalah dengan seperti fakir miskin, itu sama. Pokoknya ada orang musafir kehabisan bekal, kata, aku ini pun belum zakat mal juga nih. Ini zakat mal saya, bisa untuk kau balik sana. Gitu sama. Wallahu a'lam. Jadi Udahlah, apa pula tak malam? Mika tanya terus. Tanya Pak, saya pula jadi kena. Yalah kita balik. sebelum tutup, alhamdulillah kita dah sama-sama dengan jelas tadi mendengarkan keterangan Pak Ustaz permasalahan fitrah, kemudian puasa, kemudian anak yatim dan juga mualaf. Jadi intinya yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi, amilin ini hanya sekedar panitia Pak yang di kampung ini. Jadi pembagian hak amilin itu sebetulnya boleh dikatakan tak adil lah tadi. Boleh kata adil lah. Yang amilin tak berhak menerima duit pembagian zakat fitrah ini. Dari duit kas masjid aja, kas masjid. Boleh. Itu perlu kami sampaikan. Yang kedua, permasalahan fisabilillah, seperti tadi Roger bilang imam, karena di kampung ini kan tak digaji pemerintah, untuk kerja lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah. Tapi kalau begitu kerja tak begitu. Jadi itu bisa diberikan, tetapi tidak melebihi dari, jangan mengurangi dari fakir miskin. Boleh diberi tapi tidak melebihi dari fakir miskin. Seandainya nanti kalau ambil 200, fakir miskin 100, itu yang tak boleh. Ya sebetulnya tak dosa, cuma tak bijak. Tak bijak. Fisabilillah dipaksakan. Jadi dalam pembagian zakat fitrah ini, kalau yang disampaikan Bapak, berarti yang berhak menerima zakat fitrah di kampung ini hanya, kalau saya tengok, hanya dua, fakir dan miskin. Kemudian masalah fisabilillah tadi memang itu diperbolehkan. Nah, dari 5 ini kan tak berhak menerima, dia tak menerima. Jadi apakah yang 5 ini bisa diberikan untuk melebihi ke fakir miskin? Enggak apa-apa. Tak apa-apa ya. Karena mereka tidak ada. Yang tak ada tadi. Jadi Ibnu Sabil yang seperti anak-anak yang menuntut ilmu, yang di kuliah, itu tidak berhak diberi Pak. Kalau saya tidak menyarankan. Tidak menyarankan. Jadi perlu sama kita dan kita bersama-sama, nanti dapat kita pertanggungjawaban sama, kita sepakat untuk tahun ini tidak seperti tahun dulu. Kalau tahun yang kategori fakir miskin macam mana? Saya sudah sampaikan tadi. Janda ada kategori janda yang punya anak, kemudian yang anak banyak, itu kan porsinya lebih banyak yang diberi. Kemudian janda yang tidak punya tanggungan, itu kita tidak akan berikan terlalu lebih. Saya waktu saya sakit macam mana tu? Fakir miskin tu. Janda tu. Masuk tak? Kadang-kadang sini janda kalau sudah 50,000, dicapai 300 itu. Saya dah bilang. Bapak baru datang muda tadi. Dari tadi kan? Saya dah bilang. Sekarang kan kita kan dulu kan mungkin kita belum mendapat penjelasan seperti ini. Tapi dengan ada penjelasan ini, Ibnu Sabil itu tidak itu kalau dulu kan budak yang kuliah itu tidak ada Ibnu Sabil. Guru-guru TPQ itu kan kita bagi bagian zakat. Nah, untuk tahun ini itu tidak dibagi.
Dan duit ini akan kita porsikan terlebih kepada fakir miskin. Ya, itu aja. Mu'alaf kita tak ada, duit ini akan kita lebihkan ke fakir miskin. Bagus. Kemudian garim yang kita yang ini tak ada di kampung kita akan kita porsikan lagi melebihi ke fakir miskin. Ya. Karena itu yang berhak, yang paling kuat. Ya, ya. Ini yang perlu kita sampaikan. Ada berapa kategori pembagian yang dulu yang dapat semestinya dapat, itu tidak boleh dapat lagi. Contoh amilin itu tidak ada pembagian. Jadi kami Bukan amilin, panitia. Panitia. Panitia tidak ada jatah amil gitu. Jadi yang amilin itu yang macam mana, Bang? Amil pegawai zakat lah, Basnas. Jadi Maksudnya yang kita kita amilin lah. bukan panitia aja. Panitia kalau nak kasih dari kas masjid aja. Jadi kita di sini tidak termasuk amilin, hanya termasuk panitia penerima zakat. Mengumpul. Aku harus dihabiskan, Mak. Hah? Harus dihabiskan, atau tak boleh kan mungkin. Apa dia? Uang fitrah tu, katakanlah 3 juta, harus dihabiskan. Habiskan. Jadi sebagian bahan. Harus habiskan. Tidak boleh untuk pembangunan. Zakat tidak boleh untuk pembangunan, tidak boleh. Itu memang Islam ini sudah ada pengalokasiannya masing-masing. Jadi kalau masjid biarlah nanti pemerintah ke kita semua duit 100.000 satu bulan masjid kita jadi. Jadi Itu. kalau beli fakir, Pak, kalau dulu kan kami anak yang kurang normal itu termasuk fakir, tapi sementara orang tua dia mampu. Tapi kalau dengan penjelasan Bapak tadi, itu kategori yang walaupun dia cacat mental, orang tuanya masih mampu, itu tidak berhak lagi menerima. Dia kaya. Iya, kaya orang tuanya, yang dilihat orang tuanya. Kalau pakai itu seperti apa? Bapaknya tak ada, kemudian mengharapkan mak yang kerja itu tak sesuai dengan penghasilan. Mungkin itu masuk fakir. Tapi kalau macam ini bukan kita nak Henry, itu tak termasuk fakir, karena orang tua dia mampu. Itu tanggungan orang tua, tanggungan Dia orang. punya bapak, punya mak. Wah, tanggungan orang. Masih ada tanggungan yang bisa membiayai, termasuk anak orang kredit itu tak boleh menerima. Hebat, itu tak boleh menerima. Jadi yang betul berhak itu betul-betul Arun. Yang perlu kita berikan, karena dia maknya tak mampu membiayai jadi. Jadi kita sepakat nanti, jangan nanti ada pertanyaan kenapa tahun dulu dapat, tahun ini tak dapat. Jadi kan sudah di dalam ini kita tak nak ngawur lagi. Istilahnya jangan sampai kita membuat kesalahan lagi. Karena itu saya hari ini terima kasih. Tak Harun yang Harun tu dia dah rumah sendiri. Tidak, dia masih dengan Sama mama. Tak bukan. Yang orang tua dia mampu tu gabung sama orang tua dia. Hidup sama. Masih sama dengan orang tua dia. Satu rumah lah. Satu rumah. Berarti dia satu inilah. Okay. Jadi termasuk parkir. Ya. Ini perlu kita sampaikan kita jadi ke depan kita berbagi itu betul-betul rekod porsi. Jadi kalau nanti miskin, kalau yang ambil itu dia miskin, karena porsi dia ini duit banyak, istilahnya duit ini kan tidak seperti dulu. Kalau dulu kan dihabiskan saja disabilillah sampai ke 300.000. Sementara disabilillah hanya satu bagian. Kalau memang 1/8 itu fisabilillah hanya misalnya ada 20, itulah bagian fisabilillah. Yang lainnya itu ditambah ke paket miskin. Tidak boleh ditambah ke fisabilillah. Iya. Itu saja. Ya, Jadi itu berkesankan. Jadi nanti kalau memang parkir itu, ini macam jadi Pak kejadian. Dia di sini sebagai tamu keluarga, sebatang kara. Jadi dia ni ada sedikit penyakit, tak dapat kerja. Apakah ini termasuk fakir atau macam mana? Iya. Fakir dan miskin itu kan sudah saya terangkan, itu masalah pendapatan. Kalau fakir ini dia tak ada pemasukan sama sekali. Kalau miskin dia ada pekerjaan tapi tak cukup, dia butuh 1 juta, dia cuma kerja ini cuma dapat 500. Itu sudah. Mau dia kayak apa, itu standarnya penghasilan. Standarnya penghasilannya. Itu. Dia kuat kerja. Dia kuat kerja. Tapi penghasilan dia cukup. Untuk tahu kau. Yang tu. Nanti kita katakan pembagiannya tidak kita tengok pembagiannya. Kalau memang yang betul-betul fakir itu kan kita lebihkan porsinya. Jadi demikian kata saya dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Ustaz bermanfaat bagi kita semua dan dapat menjadi satu acuan kepada pengurus masjid, baik yang berada di
zakat fitrah, ini termasuk saya juga. Ini mudah-mudahan ke depan kita tak pernah tahu, tidak berbuat. Kalau dulu Pak, terus sekarang itu kami ambil dulu 3 orang di sini. Jadi seperlapan cuma boleh 3. Itu. Itu tuh saya Pak. Iya, bagus. Waktu itu saya nak duduk seperti ini, soalnya kalau dah tahu kami buat itu kami proses Pak. Kalau dulu kan anggapnya tak tahu. Kalau tak tahu kan. Jadi ini kalau dulu kalau dapat bagian kami misalnya 2 juta satu asnaf, satu ya ini kan ada 8. Makanya 2 juta itu dibagi 3 kami. Jadi kami dapat 800.000 sama 900.000. Paket miskin 50.000 dah. 100. Ginilah. Jadi dengan adanya pencerahan ini, tak apalah hari ini kita alhamdulillah Pak Ustaz ini mungkin Allah bagikan mungkin nanti hidayah kesehatan. Amin. Amin. Mungkin ilmu yang Pak Ustaz berikan kepada kami mengalir nanti ke anak cucu kami. Amin. Kalau dijadikan patokan. Amin. Mudah-mudahan kampung kami Pak Ustaz ini mendapat keberkahan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Sebelum saya tutup Ustaz, saya minta maaf juga mewakili pengurus masjid, masyarakat, entah kami tadi hidangan kurang memuaskan Ustaz, mungkin tak berkenan di hati Pak Ustaz. Kemudian kami memaksa pulang Pak Ustaz jadi imam tanpa gaji. Jadi kami mohon maaf, jangan dibawa balik Pak Ustaz juga datang kemari. InsyaAllah. Saya mudah-mudahan kalau nanti kami memang ada nanti permasalahan yang tak dapat kami selesaikan, saya terpaksa juga sekali lagi mohon Pak Ustaz datanglah ke kami. InsyaAllah. Untuk berikan ilmu. InsyaAllah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.